العالمين الحمد لله الذي على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk yang mulia baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salam salawat dan syafaatnya kelak sampai kepada kita umatnya yang senantiasa patuh dan setia dengan sunnah-sunnahnya. Bapak, Ibu, hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur bahwa subuh hari Selasa ini kita dipertemukan lagi untuk bersama-sama bermuzakarah, untuk saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangati di antara kita. Karena saya yakin di hadapan saya ini orang tua kami yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Pada subuh hari ini kembali saya ingin bermuzakarah tentang pentingnya senantiasa menjaga keimanan kita. Karena ternyata orang yang akan merasakan hidup yang tenang, tentram, bahagia, mulia, selamat, itu adalah orang yang berhasil menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas imannya. Maka siapa yang serius memperhatikan kualitas imannya, keyakinannya kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan sakinah, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan hujamkan ketenangan dalam batinnya. Allah akan karuniakan ketentraman dalam jiwanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, hiruk pikuk, berbagai masalah yang datang, persoalan yang menghampiri, maka kalau orang itu betul-betul menyiapkan imannya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala tanamkan ketentraman, kedamaian, dan kemampuan untuk menyikapi segala persoalan hidup ini dengan sikap yang terbaik. Oleh karena itu penting untuk kita senantiasa fokus dalam perjalanan ini dengan dua hal saja, yaitu iman dan amal soleh. Apa itu iman? Itulah keyakinan kepada Allah yang kita ucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati kita, lalu kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan. Meyakini apa? Meyakini satu-satunya zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq yang maha mencipta, Allah Al-Malik yang maha merajai, Allah yang maha menguasai setiap suasana dan keadaan, Allah yang maha menguasai setiap hal dan kejadian, semua dalam kuasa genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas, dingin, sehat, sakit, lapang, sempit, diangkat, diturunkan, dimuliakan, dihinakan, semuanya dalam kuasa genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman. Maka Nabi kita menyampaikan, ajabali amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, semua urusan dalam kehidupannya baik, semuanya baik. Ketika mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan, kelapangan,
kemudahan, diangkat, dimuliakan, ditutupi aibnya, diberikan banyak keberkahan rezeki misalkan, mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, maka dia akan senantiasa membuat meningkat ketaatannya kepada Allah sebagai tanda syukur kepada Allah. Fakana khairul lakum, dan itu baik bagi mereka. Sebaliknya, dengan iman yang baik, dengan iman yang sempurna, ketika mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, mendapatkan persoalan, apa saja, persoalan kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah berbagai macam masalah, bahkan tersandung batu sekalipun, hadirin yang dimuliakan Allah, orang beriman akan menyikapinya dengan sikap yang terbaik, yaitu sabar. Dia akan bersabar, dan Nabi katakan fakana khairul lakum, dan itu baik bagi mereka. Jadi tidak ada ruginya kalau iman kita sedang bagus, semua urusan baik. Mendapatkan nikmat semakin bersyukur, meningkat ketaatan, itu baik. Mendapatkan masalah, ujian, kepahitan, penderitaan, semakin meningkat ketaatannya juga kepada Allah, dan itu baik. Jadi bagi orang beriman, nikmat ataupun masalah sama-sama mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu keberuntungan. Oleh karena itu, pada kesempatan subuh hari ini saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Mari kita sama-sama semakin hari semakin serius untuk memperhatikan kualitas iman kita dan amal soleh kita. Apa cirinya orang yang imannya baik, imannya meningkat? Yang pertama, akhlaknya semakin mulia, sikapnya semakin baik, perilakunya semakin terjaga. Yang kedua, ketaatannya meningkat, amal ibadahnya meningkat. Jadi iman ini kalau diibaratkan punya uangnya 100.000, hanya cukup mungkin beli kopi 5 gelas tambah gorengan 2 piring, 100.000 saja. Tapi kalau 1 juta, Masya Allah, lebih banyak lagi kopi yang kita bisa traktir jamaah Masjid Raya Barugah. Apalagi kalau punya 100 juta, bukan saja kopi, tapi dibekali dengan onde-ondenya, dibekali macam-macam. Bisa dibelikan lagi berbagai macam barang. Apalagi kalau punya 1 miliar, kita bisa beli macam-macam, bisa beli barang-barang macam-macam, banyak sekali. Begitulah simulasi. Kalau iman kita lemah, maka sedikit sekali ketaatan yang bisa kita buat. Tapi kalau iman kita kuat, iman kita besar, iman kita sempurna, berbagai perintah Allah akan mudah kita kerjakan. Dari mulai perintah yang besar, yang berat, yang butuh biaya besar, haji, umroh, kita kerjakan. Perintah yang lainnya pun mudah kita kerjakan. Sholatnya, zakatnya, zikirnya, sholat berjamaahnya, qiyamul lailnya, istighfarnya, zikirnya, Masya Allah. Berbagai macam kebaikan akan mudah kita kerjakan. Itulah kalau iman kita sedang bagus. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana caranya agar kita senantiasa menjaga iman kita? Alim ulama memberikan nasihat kepada kita, di antaranya yang pertama, berdoalah kepada Allah sebagaimana yang Nabi kita pesankan, agar senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjatanya orang beriman. Allah pun berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Berdoalah sebagaimana pesannya Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, duhai Engkau yang maha membolak-balikan hati,
maka tetapkanlah hatiku dalam agama. Tsabbit qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan ya Allah. Doa hadirin, doa, minta. Sebelum minta rezeki, sebelum minta kesehatan, sebelum minta berbagai keperluan dunia kita, maka yang pertama kita minta adalah iman. Iman yang sempurna, ketaatan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, berikan kepada kami iman yang sempurna, wa yakinan shadiqa, yakin yang benar ya Allah. Diminta hadirin, diminta. Berdoa kepada Allah agar Allah tetapkan iman kita. Kemudian yang kedua, setelah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pupuk iman ini, untuk menjaga iman ini, meningkatkan iman ini adalah ilmu. Ilmu yang baik, ilmu yang benar tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid. Coba kalau boleh saya tanya, ini hanya mengingatkan lagi. Kalau kita lapar, Pak, Bu, kalau kita lapar, apa yang kita ingat? Makanan. Kalau kita haus, minuman. Kalau ban mobil kita, ban motor kita bocor, siapa yang langsung teringat dalam kepala kita? Pasti tukang tambal ban. Kalau badan kita sakit, siapa yang langsung kontak dalam ingatan kita? Otomatis, langsung ingat dokter. Kan begitu. Pertanyaannya, kalau kita punya masalah, kalau kita punya keinginan, punya hajat, lalu kemudian kita tidak langsung ingat kepada Allah, kita tidak langsung bersimpuh meminta kepada Allah, kita tidak otomatis langsung datang kepada Allah, malah telepon selain Allah, malah kontak selain Allah, berarti mohon maaf, kita belum mengenal Allah dengan baik, sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar. Kita belum mengenal Allah dengan baik, sebaik kita mengenal minuman tatkala kita haus. Kita belum mengenal Allah dengan baik, sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Dan lebih ironisnya lagi, kita belum mengenal Allah dengan baik, sebaik kita mengenal tukang tambal ban ketika ban mobil motor kita bocor. Hadirin, ini nasihat ulama kepada kita, termasuk saya pribadi. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan pemahaman akan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita duduk dalam majelis iman, majelis ilmu, majelis yang membicarakan tentang kebesaran Allah, majelis yang membicarakan tentang kabar-kabar yang Allah sampaikan melalui nabinya untuk kita semua. Rajinlah duduk dalam majelis ilmu, mendengar tentang keagungan Allah, berfikir tentang kebesaran Allah, kemudian senantiasa merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tontonan yang bisa meningkatkan kualitas iman kita. Sudah banyak alim ulama kita di kanal-kanal medsos, Masya Allah. Kita bisa belajar, kita bisa lihat, kita resapi, kita pahami. Dalam rangka apa? Dalam rangka memupuk iman kita. Itulah ilmu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pupuk iman agar senantiasa meningkat, terpelihara, terjaga, dan semakin kuat adalah zikrullah. Nabi kita memberikan pesan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Perbaharui iman kalian, kata Nabi. Maka sahabat pun bertanya, wa kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi memberikan pesan, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapkan la ilaha illallah.
dengan sepenuh pemahaman, dengan sepenuh pemaknaan akan arti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapkan berulang-ulang dengan sepenuh pemahaman dalam hati. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang bisa memberi madarat terjadi atas izin Allah. Makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan madarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Difahami hadirin. Melihat ada pisau, ada badi, sifatnya memotong. Tapi kita ingat dengan kalimat la ilaha illallah. Wahai badik, wahai pisau, sifatmu memotong. Tapi kamu bisa memotong atas izin Allah. Jikalau Allah berkehendak, maka kamu tidak bisa memotong apapun. Itulah yang terjadi pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya Ismail. Tidak akan terjadi tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Lihat di laut ada air. Air, engkau ini makhluk Allah. Engkau sifatnya memang menenggelamkan. Tapi engkau menenggelamkan itu atas izin Allah. Tapi kalau Allah mau, walaupun air membentang luas, dia tidak bisa mentenggelamkan. Apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika akan melewati lautan, lautnya tidak bisa menenggelamkannya. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Laut tidak bisa menenggelamkan tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Nafikan makhluk, isbatkan hanya keagungan kebesaran kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat apa lagi? Lihat api. Bapak mau ini nyalain korek, cetrek, ada api, panas memang. Tapi bilang, wahai api, engkau ini makhluk. Engkau bisa membakar karena izin Allah. Tanpa izin Allah, engkau tidak bisa membakar apapun. Itulah yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika dibakar dalam kobaran api yang menyala-nyala. Tapi api yang membakar itu hadirnya begitu panas itu tunduk atas perintah Allah. Ya naru kuni bardan. Wahai api, dinginlah. Maka alim ulama katakan seketika api seluruh dunia menjadi dingin. Tapi kemudian Allah lanjutkan. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi yang dingin hanya api yang membakar Nabi Ibrahim saja. Api yang menyelamatkan untuk Nabi Ibrahim saja. Maka seketika api di seluruh dunia menjadi panas dan api yang membakar Nabiullah Ibrahim dingin, yang menenteramkan, yang menyelamatkan. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sepenuh pemaknaan. Banyak berzikir, banyak bertasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap saat. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Yang keempat, agar senantiasa iman meningkat, bertambah, semakin sempurna, semakin kuat, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan orang-orang yang taat. Yang kelima, senantiasa jaga ketaatan kepada Allah. Ulama memberikan nasihat, al-imanu yazidu bi-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman ini meningkat seiring dengan ketaatan dan berkurang seiring dengan kemaksiatan dan dosa yang kita kerjakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah taufik untuk senantiasa istiqomah menjaga iman kita dan menyempurnakan amal soleh dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Ya Allah, Ya Allah, Ya Qarib, duhai Allah Engkau yang maha dekat. Ya Bashir, duhai Allah Engkau yang maha melihat. Ya Syahid, duhai Engkau ya Rabb yang maha menyaksikan. Saksikan kami di subuh hari ini menengadahkan tangan kami ya Rabb. Kami bersyukur atas limpahan nikmat yang tercurah ya Allah. Duhai Allah, Engkau yang masih memberikan karena nikmat kehidupan kepada kami sampai detik hari ini. Engkau yang telah mendegukan jantung kami setiap saat.
memberikan udara yang kami hirup, makanan yang kami makan, air yang kami minum. Duhai Allah, Engkau yang senantiasa memelihara kami siang dan malam, mengalirkan darah dalam tubuh kami setiap waktu. Ya Rabb, Engkau yang telah memberikan nikmat sehat, keluarga, anak keturunan, dan berbagai macam fasilitas kehidupan. Duhai Allah, terima rasa syukur kami, ya Rabb. Terima rasa syukur kami. Begitu banyak kelimpahan nikmat yang tak mampu kami sebut satu demi satu. Duhai Allah, ya Zahir, Engkau yang maha nyata. Walaupun mata kami tidak mampu menatapmu saat ini, namun kami yakin Engkau hadir dan nyata di tengah kami. Maka kami mohon, maafkan kelalaian kami, ya Allah. Ampuni kezaliman kami selama ini. Maafkan kami yang selama ini jarang bersyukur kepadamu. Ampuni kami, ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Duhai Allah, ampuni dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang kami lakukan sengaja ataupun tidak. Duhai Allah, tolong kami, bimbing kami, ya Allah. Sungguh kami hina tanpa kemuliaan darimu. Sungguh kami nista, ya Allah, tanpa kemurahanmu menutupi aib-aib dan dosa kami. Sungguh kami lemah tanpa kekuatan darimu. Dan sungguh kami akan tersesat dalam belantara kehidupan ini tanpa bimbingan petunjuk hidayah darimu, ya Allah. Kami mohon, ya Rabb, bimbing sisa masa umur kami, ya Allah. Bimbing kebersamaan kami di Masjid Raya ini menjadi jalan kami untuk senantiasa menyempurnakan ketaatan kami kepadamu. Duhai Allah, tolong kami, bimbing sisa umur ini menjadi sisa umur yang penuh barokah, sisa umur yang penuh manfaat, sisa umur yang penuh dengan ketaatan dan amal soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Semoga Allah terima doa kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.